Kita semua kan penasaran ya, bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi kenapa itu bisa terjadi. Keinginan buat nyari tahu alasan di balik semuanya, mekanisme tersembunyi itu ya itu emang udah sifat dasar kita sebagai manusia. Nah, tapi gimana kalau ternyata salah satu alat paling populer yang dipakai ilmuwan buat ngejawab mengapa, itu sebenarnya punya fondasi yang goyah? Di sini, kita bakal bongkar satu metode statistik yang katanya sih bisa membuka kotak hitam sebab akibat, dan kita bakal lihat kenapa fondasinya itu bisa jadi rapuh banget. Oke, jadi gimana caranya para ilmuwan ini ngintip ke dalam kotak hitam tadi? Nah, mereka punya satu alat andalan, namanya analisis mediasi. Coba deh bayangin ini tuh kayak detektif yang lagi nyari mata rantai yang hilang antara satu sebab dan akibatnya. Analisis ini tuh nggak puas sama jawaban simpel kayak X menyebabkan Y. Nggak, dia mau tahu gimana caranya. Jadi idenya adalah X itu menyebabkan Y lewat perantara. Ada pemain ketiga di tengah-tengah yang kita sebut aja mediator atau M. Semuanya itu berawal dari pengamatan yang sederhana banget. Kita lihat ada hubungan nih, misalnya orang yang lebih tekun, X, kelihatannya punya emosi yang lebih positif, Y. Nah ini titik awal kita, sebuah kotak hitam yang menarik banget dan nunggu buat dibuka. Nah, disinilah si mediator M masuk ke dalam cerita. Hipotesisnya gini, ketekunan X itu nggak langsung bikin kamu bahagia, tapi ketekunan itu ningkatin hal lain dulu, misalnya kemampuan kamu buat mengarahkan diri sendiri, M. Jadi X menyebabkan M. Dan ini dia gambaran lengkapnya. Ketekunan X ningkatin keterarahan diri, M, dan justru peningkatan keterarahan diri inilah yang kemudian ngehasilin emosi positif, Y. Jadi, inilah rantai sebab akibat yang rapi jali yang coba diungkap sama analisis mediasi, X menyebabkan M, yang terus menyebabkan Y. Kedengerannya simpel banget kan? Tapi disinilah cerita yang rapi ini mulai kelihatan retak. Ternyata, para peneliti sendiri itu bahkan nggak sepakat soal apa sih sebenarnya mediasi itu. Ada dua definisi utama yang saling bersaing. Dan perbedaannya ini fundamental banget. Coba bayangin gini ya, konsep yang pertama itu kayak seorang sejarawan. Dia cuma tertarik ngejelasin pertempuran yang udah kejadian. Nah, konsep yang kedua ini lebih mirip ahli strategi. Dia cuma peduli apakah ada jalur serangan yang mungkin ada, bahkan kalau pertempurannya sendiri belum dimulai. Konsep yang lebih lama dan lebih ketat ini nuntut adanya bukti awal. Kamu harus bisa buktiin dulu kalau X itu beneran nyebabin Y. Baru deh setelah itu kamu boleh cari M buat ngejelasin gimana caranya itu bisa terjadi. Tujuannya ya buat nerangin hubungan yang emang udah terbukti ada. Nah, konsep yang kedua, yang sekarang jauh lebih populer, ini lebih longgar aturannya. Kamu nggak perlu buktiin kalau X nyebabin Y sama sekali. Pokoknya selama kamu bisa nunjukin ada rantai X ke M ke Y, itu udah dianggap mediasi. Ya jelas ini lebih gampang ditemuin di data, tapi pertanyaannya, apa ini beneran ngejelasin sesuatu atau cuma nemuin korelasi berantai aja? Perdebatan soal definisi ini baru puncak gunung esnya aja loh. Masalah yang jauh lebih dalam itu ngumpet di bawahnya, yaitu asumsi-asumsi statistik yang dipakai model ini. Dan ternyata, asumsi-asumsi itu seringkali jauh banget dari dunia nyata. Dan jangan salah ya, ini bukan masalah sepele. Coba lihat angka ini. Di tahun 2009, sekitar 65% artikel di salah satu jurnal psikologi paling top itu pakai analisis mediasi. Populer banget kan alat ini? Makanya, kelemahannya tuh jadi ya sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, ini dia biang keroknya. Supaya model simple X ke M ke Y ini benar-benar valid, model itu harus jadi cerminan kali sempurna dari realitas. Artinya apa? Nggak boleh ada faktor penting lain yang kelewat, nggak boleh ada hubungan tersembunyi, dan semuanya harus diukur tanpa salah sama sekali. Dengan kata lain, sebuah asumsi yang hampir mustahil dipenuhi di dunia nyata. Salah satu ancaman paling gede buat dunia sempurna ini adalah yang namanya confounder atau variabel pengganggu. Anggap aja ini kayak dalang yang nggak kelihatan, yang narik-narik tali M dan Y barengan. Jadi seolah-olah kelihatan M nyebabin Y, padahal aslinya enggak. Ini poin yang krusial banget. Mungkin kamu mikir, tunggu dulu kan bisa pakai eksperimen acak. Nah masalahnya gini, bahkan kalau kamu secara acak nentuin siapa yang dapat X, itu cuma ngamanin hubungan yang pertama aja, dari X ke M. Hubungan yang kedua, dari M ke Y, itu tetap aja cuma korelasi, dan masih rentang banget sama dalang-dalang tersembunyi yang nggak kita lihat itu. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin kaget. Ada fenomena yang namanya efek doppelganger, di mana satu set data yang sama persis ternyata bisa menceritakan belasan kisah yang beda banget. Dan secara statistik, semuanya sama-sama benar. Yuk kita lihat contoh nyatanya.
Ada sebuah penelitian nemuin cerita yang masuk akal banget. Katanya, ketekunan X itu meningkatkan kemampuan mengarahkan diri M yang kemudian menghasilkan emosi positif Y. Ceritanya bagus kan? Mereka analisis datanya dan hasilnya cocok banget sama model ini. Tapi, ini dia pertanyaan penting yang jarang banget ditanyain. Begitu kita nemu satu cerita yang cocok, kita biasanya langsung berhenti. Padahal, gimana kalau ada cerita lain yang cocok juga? Apa coba yang bakal kita temuin kalau kita terus nyari? Dan inilah jawabannya. Data yang sama persis yang katanya mendukung cerita awal tadi, ternyata cocok juga sama 11 cerita alternatif lainnya. Sempurna. Mungkin aja justru emosi positif yang bikin kamu tekun. Atau mungkin keterarahan diri yang nyebabin dua-duanya. Secara statistik, semua cerita ini sama kuatnya. Nah, ini inti dari efek doppelganger. Secara matematis, semua model ini tuh identik. Angka-angkanya sama. Statistik doang nggak bisa milih mana yang benar. Jadi, tanpa bukti lain dari desain riset yang lebih kuat, kita itu sebenarnya cuma milih cerita yang paling kita suka, bukan yang paling benar. Jadi, apa kita harus nyerah aja nih nyari mengapa? Tentu aja enggak. Para penulis studi ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, mereka juga nawarin solusi, semacam cetak biru lah buat ngebangun penelitian yang jauh lebih kuat. Cetak birunya ini punya 3 pilar utama. Pertama, pakai alat statistik yang lebih canggih, namanya SEM, yang bisa memodelkan kerumitan dunia nyata. Kedua, kalau bisa, lakuin eksperimen buat ngebuktiin arah panas sebab akibatnya. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting, lakuin studi longitudinal. Jadi kita amati orang dari waktu ke waktu buat ngelihat prosesnya beneran terjadi, bukan cuma ngambil foto sesaat doang. Jadi, apa artinya ini buat kita semua? Artinya, banyak banget klaim mengapa yang kita dengar itu dasarnya dari studi foto sesaat kayak gini, yang gampang banget kena cerita bohong dan sering gagal kalau diuji ulang. Pelajaran utamanya simple, sebab akibat itu bukan foto, tapi film. Jadi, riset kita harus dirancang buat merekam film itu. Jadi kita balik lagi ke awal. Cerita mengapa yang simple itu emang menarik banget. Tapi sekarang kita tahu, cerita-cerita itu bisa jadi dibangun di atas fondasi yang rapuh banget. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda. Lain kali Anda dengar penjelasan sederhana tentang mengapa sesuatu terjadi, pertanyaan apa yang bakal muncul di kepala Anda pertama kali?